Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irvianita Nurwindayanti, NIM 1710208, Prodi Manajemen Bisnis, STIE Mandala Jember. Nama saya Benedikta Dwi Ayu, NIM 1710207 dari Prodi Manajemen STIE Mandala Jember, kelas 6 MA. Perkenalkan, nama saya Sylvia Vandarina Kistanti, NIM 1710235, Prodi Manajemen Bisnis, STIE Mandala Jember. Saya semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurmaidah, NIM 1710324. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang saham. Apa saham itu? Saham adalah suatu dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dan ketika kalian membeli saham, saham perusahaan, maka kalian memiliki hak aset atas pendapatan perusahaan tersebut, dan mendapatkan pendapatan itu tuh sebesar porsi yang kalian miliki sahamnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu manfaat saham. Manfaat saham sendiri di sini yaitu dapat digunakan sebagai instrumen investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka pendek itu biasanya hanya menginginkan capital gain, keuntungan capital gainnya. Jadi dari selisih harga beli dan harga jual. Kalau yang memanfaatkan saham jangka panjang itu biasanya mereka itu rutin melakukan membeli saham, setelah itu menabung saham, seperti itu. Selanjutnya yaitu keuntungan investor saham. Keuntungan dari investor saham yaitu capital gain dan dividen. Di sini capital gain sendiri yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga belinya. Jadi yang setiap investor saham mendapatkan keuntungan sesuai dengan besar saham yang dimilikinya. Yang kedua yaitu dividen. Dividen sendiri adalah keuntungan yang diperoleh oleh pembagian dividen tunai suatu emiten yang merupakan pendapatan tambahan dari investor bila membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang lebih bagus. Rekening saham yaitu yang pertama ID card, KTP atau password. ID card adalah syarat wajib bagi Anda yang ingin membuka rekening saham. Untuk WNI, maka syarat yang paling wajib diperlakukan adalah KTP. Tidak bisa digantikan dengan SIM atau password. Sementara WNA, maka syaratnya menggunakan password menjadi syarat yang paling wajib. Yang kedua adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak, juga menjadi syarat wajib saat pembukaan rekening efek. Bila Anda belum mempunyai NPWP, Anda dapat meminta surat pada sekuritas tempat Anda mendaftarkan rekening untuk pernyataan tidak memiliki NPWP yang ditandatangani di atas materai. Yang ketiga adalah cover buku tabungan, juga termasuk salah satu syaratnya. Dengan adanya cover buku tabungan, memudahkan pihak sekuritas memeriksa rekening bank nasabah. Bila nantinya nasabah ingin menarik uangnya dari rekening saham, rekening inilah yang jadi bank penampungan tiap kali melakukan penarikan dana. Anda pun dapat mengintegrasikan rekening bank Anda menjadi RDI dengan berkonsultasi pada broker. Yang keempat adalah KSEI, yang disebut dengan Nomor Identitas Kustodian Sentral Efek Indonesia. Persyaratan ini hanya berlaku kalau Anda sudah memiliki rekening saham sebelumnya dan ingin membuka rekening saham. Yang kelima adalah fotokopi KTP suami.
fotokopi NPWP suami, dan juga fotokopi kartu keluarga. Biasanya juga perlu disertakan bila pekerjaan Anda adalah seorang ibu rumah tangga. Yang keenam, materai 6.000. Anda dapat sediakan uang untuk membeli materai yang dibutuhkan antara 2-8 bergantung pada kebutuhan Anda. Langkah-langkah membuka rekening saham. Setelah kita mengetahui persyaratannya, maka berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuka rekening saham. Yang pertama, bertemu broker dan membuat rekening. Bila Anda mempunyai teman yang dapat merekomendasikan seorang broker tertentu, Anda dapat membuat janji dengan broker atau bertemu langsung untuk membukakan rekening. Kemudian, bila Anda membuka rekening saham secara online, Anda dapat mengunduh formulir online yang disediakan oleh perusahaan sekuritas di websitenya, kemudian mengisi dan mengirimkannya. Yang kedua, mengisi formulir dan melampirkan persyaratan. Setelah ketemu broker, Anda dapat mengisi formulir pembukaan rekening termasuk rekening saham dan rekening dana investor. Yang ketiga, memilih dan membuka RDI. Saham terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan rekening saham dan rekening dana investor. Yang keempat, menunggu pembukaan rekening selesai. Lamanya pembukaan rekening ini bervariasi, bergantung pada RDI yang Anda pilih. Namun pada umumnya memakan waktu kurang lebih dari 1 minggu. Yang kelima, menyetor deposit awal. Biasanya setoran awal pembukaan rekening saham bervariasi, bergantung pada sekuritas yang Anda pilih. Rata-rata sekuritas mematok deposit awal sebesar 5 juta sampai 10 juta. Yang keenam, download aplikasi trading dan memulai berinteraksi saham. Setelah Anda menerima ID, password, dan PIN, maka Anda sudah dapat memulai berinteraksi saham. Transaksi saham dan memilih saham. Setelah kita memiliki rekening saham dan menyetor modal, di sini kita sudah dapat bertransaksi saham. Nah, bagaimana sih mekanisme pembelian saham? Nah, yang pertama ini di sini ada 6 poin. Yang pertama, 3 jenis pasar. Nah, pasar yang pertama ini pasar reguler, yakni pasar utama yang bertransaksi pada mekanisme tawar-menawar secara terus-menerus selama periode perdagangan. Sedangkan yang kedua ini, pasar negosiasi adalah pasar yang bertransaksi pada mekanisme tawar-menawar antar anggota dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar modal. Di pasar reguler. Nah, sedangkan yang ketiga ini pasar tunai adalah pasar yang pelaksanaannya sama persis dengan pasar reguler, namun sistem penyelesaiannya tanpa menunggu hari ketiga. Yang kedua ini ada fraksi harga. Saya mengambil contoh kelompok harga pertama yakni 50 sampai 200 fraksi harga 1, sedangkan kelompok harga kedua ini 200 sampai 500 fraksi harga 2, sedangkan yang kelompok harga 3 ini 500 sampai 2000 fraksi harga 5, sedangkan kelompok 4 2000 sampai 5000 fraksi harga 10 dan lebih dari 5000 fraksi harga 25. Di sini saya mengambil contoh kelompok harga 3 yakni 500 sampai 2000 di mana terjadi perubahan kelipatan 5. Jadi maksudnya di sini kita tidak bisa menjual harga saham dengan harga Rp763 karena diwajibkan pada kelipatan 5. Oleh karena itu, jika harga di luar fraksi harga, maka bisa dilaksanakan pasar negosiasi. Yang ketiga ini ada satuan poin ketiga ini ada satuan perdagangan atau yang biasa sering disebut dengan lot. Nah, selain fraksi harga, saham-saham di pasar tunai dan pasar negosiasi hanya bisa diperdagangkan dalam satuan lot, di mana satu lot sekarang adalah 100 lembar. Nah, yang keempat ini free broker. Misalnya kita ingin membeli saham ABCD.
Nah, misalnya kita ingin membeli saham ABCD dengan harga Rp950 sebanyak 600 lot, maka berapa sih modal yang harus kita keluarkan? Nah, jawabannya adalah harga saham dikali jumlah lot dikali 100 lembar sama dengan total harga. Berarti Rp950 dikali 600 lot dikali 100 lembar sama dengan Rp57 juta. Nah, yang selanjutnya, total harga dikali berapa persen free broker sama dengan total free broker. Berarti Rp57 juta dikali 0,15% sama dengan Rp85.500. Selanjutnya, total harga ditambah total free broker sama dengan total modal. Berarti Rp57 juta ditambah Rp85.500 sama dengan Rp57 juta, Rp85.500. Nah, sehingga untuk membeli saham sebanyak 600 lot dengan seharga Rp950, kita perlu mengeluarkan uang sebesar Rp57.085.500. Ini ada harga bid dan harga offer. Harga bid adalah harga antrian permintaan yang dipesan oleh yang ingin membeli, dan bidfall berarti jumlah lot yang ingin dipesan oleh pembeli dalam harga bid. Sedangkan harga offer adalah harga antrean permintaan yang ingin dipesan oleh penjual, dan overfall berarti jumlah lot yang ingin dipesan oleh penjual dalam harga offer. Nah, yang keenam ini ada waktu perdagangan. Waktu perdagangan di pasar reguler, keterangannya yang pertama ini, pra pembukaan anggota bursa memasukkan order beli saham LQ45. Ini waktunya Senin sampai Kamis pukul 8.45 sampai 8:55. Sedangkan yang kedua ini, pembukaan permintaan dan penawaran yang dimasukkan saat pra pembukaan akan dibentuk pada saat pembukaan, yakni Senin sampai Kamis pukul 8.55 sampai pukul 9. Nah, yang ini termasuk sesi 1, yakni hari Senin sampai Kamis pukul 9 sampai 12, dan hari Jumat pukul 9 sampai pukul 11.30. Nah, istirahat. Untuk waktu istirahat ini tidak ada saham yang diperdagangkan. Selanjutnya ini sesi 2 pada hari Senin sampai Kamis, ini pukul 13.30 sampai 15.49, dan hari Jumat pukul 14 sampai 15:49. Nah, ini yang setelah sesi kedua ini, yang pertama ini pra penutupan anggota bursa memasukkan order beli dan jual, yakni hari Senin sampai Kamis pukul 15.50 sampai 16. Nah, yang kedua, penutupan permintaan dan penawaran yang dimasukkan saat pra penutupan dibentuk pada saat penutupan, yakni hari Senin sampai Kamis pukul 16:01 sampai 16:05. Nah, yang ketiga ini pasca penutupan sesi terakhir, perdagangan transaksi hanya bisa dilakukan pada harga yang dibentuk saat penutupan, yakni hari Senin sampai Kamis pukul 16:05 sampai pukul 16:15. Nah, tabel ini hanya di pasar reguler, namun untuk pasar negosiasi dan pasar tunai tidak diberlakukan pra pembukaan, pra penutupan, dan pasca penutupan. Dan di pasar tunai pun hanya berlaku 1 sesi saja. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan faktor-faktor trader yang sahamnya gagal. Jadi faktor-faktornya, yang pertama yaitu mereka tidak memiliki keahlian skill atau pengetahuan yang lebih, dan modal mereka tuh memakai nekat. Jadi mereka tuh nekat asal main aja, yang penting
ikutlah saham seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu belum memahami tentang psikologi trading. Jadi mereka belum tahu seluk-beluknya psikologi tentang trading. Tiba-tiba mereka asal terjun aja, padahal seharusnya kita juga harus belajar ke yang lebih paham dari sebelumnya, karena kita masih kayak awal gitu, pemula gitu. Selanjutnya tidak memiliki pengetahuan money management. Jadi kurangnya pengetahuan itu juga bisa membuat gagalnya trader saham gagalnya itu. Dan selanjutnya tidak mau mengakui kesalahan dan membiarkan kerugian. Sikap mereka acuh tidak acuh dan tidak ingin maju. Jadi mereka tuh setelah mereka mengalami kerugian sekali, maka mereka mereka tidak mau untuk belajar lebih lagi dan tidak mau maju. Jadi saham mereka terbengkalai gitu dan tidak terurus. Yang terakhir yaitu yang paling penting, tidak sabaran. Jadi dalam kita bermain saham, selain kita harus mempunyai pengetahuan, kita juga harus sabar. Tidak langsung semua usaha itu, bukan hanya main saham ya, pembisnis pun itu tidak langsung mempunyai keuntungan yang lebih tiba-tiba. Jadi gitu. Dan di sini yang bisa saya pahami tentang saham sendiri, bagaimana kita tuh belajar saham itu cara tepat menjadi kaya, bukan cara cepat untuk menjadi kaya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu bagaimana cara belajar trading saham dengan mudah. Di sini saya bukan banyak tahu ya tentang itu, tapi paling enggak saya sedikit membaca sehingga saya bisa memberi memberi paham sedikit-sedikit tentang bagaimana cara belajar trading saham dengan mudah. Itu pun saya juga setelah membaca di internet, dan semoga ini juga bisa sedikit membantu tentang trading saham dengan mudah. Yang pertama sebagai pemula yaitu mulai dari nominal kecil. Di sini kenapa saya mengatakan mulai dari nominal kecil? Karena investasi itu dilakukan dengan resiko yang tinggi. Jadi investasinya tuh berisiko tinggi dan belum tentu semua orang itu cocok untuk bermain saham. Jadi sebagai pemula, maka kita jangan langsung membeli saham yang tiba-tiba besar. Jadi kita dari mulai nominal yang kecil. Setelah kita mampu dan menurut kita mampu, baru kita lanjut ke nominal yang lebih besar dari sebelumnya. Seperti itu. Yang kedua yaitu modal utamanya adalah pengetahuan. Jadi selain kita mempunyai saham, kita juga harus banyak tahu tentang saham-saham itu sendiri, bagaimana saham itu berjalan dan bagaimana menjalankannya agar kita tidak mengalami kerugian yang tinggi. Di sini kenapa kita harus banyak pengetahuan tentang saham sebelum bermain saham dan trading saham, agar kita tahu kapan kita harus melakukan penjualan, kapan kita harus melakukan pembelian saham itu sendiri, dan lain-lainnya itu harus kita ketahui. Selanjutnya yang ketiga yaitu memilih perusahaan sekuritas. Memilih perusahaan sekuritas sendiri, di sini kita mempunyai, misalnya kita sebagai pemula sudah mempunyai uang, tapi dengan catatan kita masih pemula dan masih harus banyak belajar tentang analisis yang buat trading setelah itu tentang saham-saham. Jadi agar kita tidak mengalami kerugian yang lebih tinggi, juga kerugian yang lebih banyak, paling enggak kita mulai perusahaan sekuritas dulu, baru selanjutnya kita ke frekuensi transaksi yang lebih tinggi, seperti itu, agar kita tidak terkena rugi. Yang keempat sendiri di sini menghindari saham gorengan.
saham gorengan sendiri sangat susah dibaca dari sisi analisis teknikal dan juga fundamental. Gerakannya itu begitu volatil, menjadi nggak terprediksi gitu dengan baik. Jadi karena sentimen dan pompomers menjadi faktor paling dominan dalam menggerakkan harga saham semacam ini. Jadi kedua gerakan yang itu sangat acak, tidak pas sebagai sarana belajar trader pemula gitu. Jadi lebih baiknya kita tuh melakukan saham-saham gerakannya tuh yang normal, blue chip, dan juga yang pastinya second liner seperti itu. Selanjutnya yaitu ketimpangan order jual beli. Di sini ketimpangan order jual beli menurut saya ya, yang saya baca itu, yang saya sedikit pahami, kalian boleh ada pendapat lain juga ya. Kalau misalnya cobalah kalian untuk bermain ke beberapa forum saham lainnya, kenapa harus perhatikan order beli yang jauh lebih banyak? Karena itu indikasi kenaikan kuat saham, yang artinya pasti ada sesuatu yang membuat saham tersebut itu menarik, seperti itu. Selanjutnya nomor 6 yaitu pemula. Jangan gunakan ke semua model satu transaksi. Jadi jangan gunakan semua model itu ke satu transaksi saja. Di sini maksudnya itu nggak disarankan untuk pemula itu menggunakan seluruh model hanya demi satu transaksi. Jadi andai pun misalnya itu tidak diverifikasi, jadi lebih baik digunakan sedikit saja, sisanya disimpan dulu. Jadi bisa merasakan seperti apa sih trading itu. Setelah itu penanganannya dengan tingkat kerugiannya itu sudah bisa diatasi, daripada yang kita menggunakan model yang transaksi banyak, itu pasti bakal berakhir rugi dan juga mahal pastinya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu nomor 7, cut loss and profit realistis. Di sini tuh nggak hanya pembisnis saja ya yang tidak secepat itu menghasilkan adanya keuntungan terus menerus. Di sini juga pasti pembisnis ataupun pemain saham itu juga pasti akan mengalami kerugian. Jadi ketika harga sahamnya turun, itu modelnya juga pasti yang kita masukkan berkurang. Terus modelnya itu juga bisa hilang ketika perusahaan itu bangkrut, seperti itu. Mungkin itu aja ya sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf, jika ada salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.